Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaina. Saya dari kampus UIN Aramiri, Banda Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang garis-garis istimewa dalam segitiga. Kemudian siapkan pulpen, penggaris, dan jangka. Setelah itu gambarlah segitiga sembarang. Kita seumpamakan titik A, titik B, dan titik C. Setelah itu kita akan membuat garis tinggi di titik C dengan alasnya A dan B. Jadi kita akan arahkan jangka hingga memotong garis A dan B. Kita sempurnakan dengan titik P dan titik Q. Kemudian kedua titik potong tersebut kita busurkan supaya bisa menjadi garis tinggi, atau supaya kita bisa mendapatkan titik tinggi tersebut. Kita umpamakan dengan titik R. Kemudian kita gariskan garis tinggi tersebut dari titik C ke titik R. Jadi garis tinggi CS adalah garis tinggi ABC dengan alas AB. Kemudian kita akan membuat garis tinggi melalui titik A dengan alas CB. Caranya sama seperti titik tinggi di C. Kita seumpamakan dengan titik G. Jadi AG adalah garis tinggi ABC dengan alas CB. Selanjutnya titik tingginya kita letakkan di B. Caranya sama seperti sebelumnya. Jadi garis tinggi yang akan saya buat ini melalui titik B akan menjadi atau akan melalui titik potong dari kedua garis tinggi sebelumnya. Jadi ketiga garis tinggi yaitu kongruen atau melalui satu titik.
Kemudian kita akan membuat garis bagi dalam segitiga. Kita buat terlebih dahulu segitiga. Kita seumpamakan dengan titik A, B, dan C. Untuk membuat garis bagi ini, kita akan membuat garis bagi dari sudut A, B, dan C. Setelah kita menjangkakan sudut di C sehingga membentang kaki sudut yang lain, langkah berikutnya membuat busur dari titik-titik tersebut. Kita samakan dengan titik R. Ini dinamakan dengan titik bagi di sudut C. Selanjutnya, titik bagi di sudut A. Kita jangkakan di A, kemudian memotong kaki ke sudut yang lain. Langkahnya sama seperti sebelumnya, yaitu membuat busur dari titik yang telah kita buat. Kita seumpamakan dengan titik Z. Inilah dinamakan dengan garis bagi di sudut A. Kemudian garis bagi di sudut B, sama seperti cara sebelumnya. Jadi ketiga sudut CAB memiliki titik potong yang sama. Jadi ini disebut dengan kongruen. Selanjutnya kita akan membuat garis berat pada segitiga. Kita buat segitiganya terlebih dahulu. Adapun yang dimaksud dengan garis berat merupakan garis yang ditarik dari suatu titik ke pertengahan sisi di depannya. Kita umpamakan dengan titik A, B, dan titik C. Ketika kita membuat garis berat melalui titik C, kita membutuhkan sisi, yaitu sisi B dan sisi A. Setelah itu, kita cari titik tengahnya.
kita buat titik di garis A dan B. Setelah kita menemukan titik di garis A dan B, kita gariskan dari C ke titik yang telah kita temukan di garis A dan B. Kita seumpamakan dengan D. Ini adalah garis berat melalui titik C. Selanjutnya, kita akan membuat garis berat melalui titik A, yaitu dengan sisi B dan C. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita buat titik di C dan B. Setelah kita mendapatkan titik di C dan B, maka kita gariskan dari titik A ke titik yang telah didapat dari C dan B. Itu adalah garis berat melalui titik A. Selanjutnya, garis berat melalui titik B, yaitu dengan sisi AC. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita buat dulu terlebih dahulu titik A dan C. Setelah itu kita buat garis berat melalui garis B di titik A dan C. Jadi garis berat ini dikatakan kongruen atau melalui titik potong yang sama. Untuk kita buat titik potongnya yaitu P. Selanjutnya kita akan membuat garis sumbu dalam segitiga. Garis sumbu adalah suatu garis yang ditarik tegak lurus melalui pertengahan ruas garis. Jadi, kita memerlukan ruas garis terlebih dahulu. Di sini kita akan menggambar ruas garis A dan B. Setelah itu, untuk mendapatkan busurnya, kita jangkakan dari B dan dari A. Kita seumpamakan dengan titik P dan Q. Setelah itu, setelah kita mendapatkan titik P dan Q, kita gariskan dari titik P atau mengikut titik P dan Q. Inilah dinamakan dengan garis sumbu dalam segitiga. Kita lambangkan dengan garis K.